dalam stereotip sosial bahwa memang kaum perempuan itu kaum subordinat, kaum kedua, kaum lemah. Nah, justru stereotip ini yang dibangun oleh kita sendiri, masyarakat sendiri, menjadikan bahwa perempuan tidak, ketika tampil di publik, merasa tidak semaksimal mungkin. Laki-laki tanpa perempuan is nothing. Benarkah? Banyak cerita sukses tentang seseorang laki-laki yang ternyata di sampingnya ada seorang perempuan yang hebat. Tapi banyak juga kisah-kisah sukses seorang perempuan yang berhasil tapi tanpa adanya kehadiran seorang laki-laki. Single parents misalnya. Pertanyaannya, seberapa kuat sih seorang laki-laki bisa bertahan ketika dia kehilangan perempuan dalam hidupnya? Tentu tidak lama. Itu faktanya. Seberapa besar. Dan seberapa lama juga seorang perempuan bisa bertahan ketika kehilangan seorang laki-laki di sampingnya. Kita lihat banyak dia bisa bertahan lama. Tapi tidak penting semua itu. Karena di dunia ini mestinya ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Antara kekuatan maskulin yang biasa disebut yang dan kekuatan feminim yang biasa disebut yin. Bagaimanakah kekuatan ini bisa setara, bisa sama-sama saling membantu dan saling menguatkan satu sama lainnya? Ngobrol asik kali ini dari Tribun Network Pos Kupang bersama dengan Kakak Santi Simaleda, sarjana psikologis MPD. Selamat sore Kak Yanti. Selamat Ya. Dan saya Novemilio Novel akan bersama dengan Tribuners untuk membahasnya yang kita padukan dengan tema besar membangun budaya literasi perempuan milenial. Baik, selamat datang Kakak Santi. Selamat datang. Kakak Santi cantik sekali bajunya juga. Wah, ini dari mana nih Kakak Santi bajunya? Motif dari Leo. Dari Leo. Ya, motif Nepa. Motif Nepa. Kakak Santi, jelasin dong di Tribuner profesi Kakak. Ya. Selamat sore semua yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Santi Simagama. Bagi teman-teman pegiat literasi NTT, teman-teman penulis tentu tidak asing lagi. Sekarang saya fokus di dunia menulis, juga mengembangkan bisnis, mempromosikan tenun dan batik Papua. Jadi berwirausaha, karena sebelumnya sempat menjadi guru dan dosen, lanjut studi di Jogja, kembali setelah menikah saya resign dari dosen karena harus mengikuti mendampingi suami bertugas di tanah Papua. Jadi selama ini dipulang saja Papua Kupang seperti Gitu ya. Itu Tribuners kita sudah lihat, sudah mendengar sendiri profesi dari Kakak Santi. Kakak Santi, kita masuk ke tema kita ini. Kan pada umumnya kita melihat nih Kakak Yanti, dari pekerjaan-pekerjaan fisik nih, kita kan melihat bahwa untuk pekerjaan fisik orang akan menilai bahwa perempuan itu pasti akan lebih lemah dari laki-laki, ya kan? Ya. Adilkah pernyataan ini? Nah, saya ingin mengkritisi sedikit bahwa pernyataan itu sebenarnya yang dibangun oleh stereotip-stereotip di masyarakat, dalam stereotip sosial bahwa memang kaum perempuan itu kaum subordinat, kaum kedua, kaum lemah. Nah, justru stereotip ini yang dibangun oleh kita sendiri, masyarakat sendiri, menjadikan bahwa perempuan tidak, ketika tampil di publik, merasa tidak semaksimal mungkin, tidak seberdaya mungkin seperti kaum laki-laki. Padahal itu keliru besar. Seandainya perempuan bisa menepis stereotip yang ada, bahwa dia yakin bahwa dia sebenarnya sesuatu makhluk yang bisa dikatakan nyaris sempurna karena memiliki kodrat yang berbeda dengan kaum laki-laki, dan itu sebenarnya sisi kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Sehingga perempuan harus berani menepis bahwa stereotip bahwa dia lemah, tidak berdaya. Saya rasa itu, kalau saya sendiri merasa bahwa kita tidak harus menjunjung lagi atau mengembangkan stereotip yang ada, tetapi membangun konstruksi yang bahwa kita bisa setara, tapi kita tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai Itu ya, berarti tidak ada kata lagi nih bahwa perempuan lemah.
dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan fisik tertentu juga ya. Kalau pekerjaan fisik tentu secara struktur biologisnya ada sisi-sisi bahwa di mana perempuan secara struktur biologis mereka tentu tidak sekuat kaum laki-laki dengan struktur biologisnya yang berbeda. Itu mungkin ada pembedaan sedikit di situ, tapi untuk keahlian yang soft skill itu perempuan seharusnya yakin bahwa mereka mampu, mereka bisa. Setidaknya bisa sama dengan laki-laki atau malah bisa ada beberapa perempuan yang bisa lebih tinggi ya kemampuannya ya. Itu masing-masing kembali bakat potensi yang dimiliki. Baik. Lalu kalau menurut Kakak Santi sendiri, kelemahan perempuan itu sebenarnya di mana? Apa karena kan biasa juga masyarakat bilang nih, apakah perempuan itu juga dikatakan lemah kalau dia tidak melakukan pekerjaan fisik, atau lu lemah nih karena lu tidak bisa bersekolah tinggi, atau ada juga kan yang lebih dalam lagi, lu lemah nih perempuan nih karena nggak punya anak, ya kan biasa kayak begitu, atau nggak bisa kerjain pekerjaan rumah tangga. Apakah di situ kelemahan perempuan atau kelemahan perempuan sebenarnya di mana? Sebenarnya kata-kata itu adalah tanpa kita sadari bahwa kata-kata seperti yang Kakak Novel sampaikan itu adalah kekerasan verbal yang sering terjadi di masyarakat. Kekerasan verbal yang tidak pernah disadari bahwa sebenarnya itu punya efek yang lebih kepada psikis kita, psikis perempuan. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dampaknya beda. Kekerasan fisik ketika sembuh dia hilang dan tidak ada dampak apa-apa. Tetapi kekerasan kata-kata verbal ketika perempuan mendapat cacian, hinaan, kata-kata stereotip yang negatif itu akan membekas dan itu lama sekali akan terus terngiang-ngiang bahwa saya kok begini, saya diremehkan, ipar saya diremehkan, mertua saya diremehkan, bahkan suami sendiri saya diremehkan oleh lingkungan sekitar saya. Sebenarnya itu sangat membebani kehidupan seorang perempuan, seorang istri dalam menjalani hari-harinya ke depan, menjadi ibu yang penuh dilema. Itu dampaknya besar sekali. Itu yang kadang belum disadari oleh kita semua, bahwa kekerasan dampak dan itu terjadi di masyarakat. Jadi terjadi, itu tidak disadari. Iya. Kakak Santi, itu bagaimana caranya untuk bisa membawa perempuan untuk bisa memiliki kemampuan sesuai dengan potensi yang dia miliki? Kadang-kadang kan dia tidak sadar nih, saya punya potensi nih, padahal saya tidak sadar potensi saya. Bagaimana caranya? Perempuan belum menyadari bahwa dia memiliki potensi, dia butuh orang-orang yang mensupport dia. Butuh orang-orang di sekitar, entah pasangannya, entah anak-anaknya, entah keluarga, dalam lingkungan keluarganya, sahabatnya. Kita butuh support. Jadi ketika kita berbicara bahwa gerakan aktivis ingin bersuara, kita harus sama perempuan saling mensupport. Kadang di luar kejadian itu fakta saling menusuk, malah saling menjatuhkan, itu tidak bisa sesama perempuan. Bagaimana kita mau berkuar bahwa kita gender, kita bersuara tentang perempuan, tetapi kita tidak mendukung itu. Sering terjadi. Hal pertama bagi seorang perempuan menikah ketika dia memiliki potensi, orang pertama yang harus mendukungnya adalah pasangannya. Nah sekarang pasangannya mau berjiwa besar, mengakui kelebihan pasangannya, atau mematikan potensi pasangannya. Saya bersyukur bahwa tidak mempromosikan, tapi pasangan saya setelah saya berikan masih diberi kesempatan untuk luar biasa. Bisa tampil sore ini sudah puji syukur sekali gitu. Diberi kesempatan itu saling mengerti.